Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur rahmatallahi nahmatan wa tarikul alamin haqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini, untuk memenuhi tugas ibadah, saya akan memaparkan tentang puasa dan zakat. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat. Dalam Islam, puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal, serta tidak dalam keadaan haid atau nifas. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Niat itu diucapkan pada dalam hati, yaitu pada malam hari sampai terbit fajar. Yang kedua adalah rukun puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan hubungan seksual. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan puasa Ramadan adalah, yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, balik. Balik adalah harus mencapai usia balik ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Yang ketiga adalah berakal sehat. Seseorang harus dalam keadaan berakal, tidak gila atau hilang akal. Yang selanjutnya adalah mampu berpuasa dalam kondisi sehat dan mampu jika sakit diperbolehkan untuk berbuka. Selanjutnya syarat-syaratnya adalah mukim. Syarat ini mengacu pada orang yang tidak sedang dalam perjalanan jauh atau musafir saat berpuasa. Adapun amalan sunnah pada bulan Ramadan adalah, yang pertama adalah makan sahur. Disunahkan untuk makan sahur bahkan dengan sedikit air karena terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah menyegerakan berbuka. Berbuka puasa segera setelah matahari terbenam. Yang selanjutnya adalah berdoa saat berbuka. Membaca doa saat berbuka puasa. Yang selanjutnya adalah mengakhirkan sahur. Disunahkan mengakhirkan sahur hingga dekat waktu subuh. Hadis riwayat Ahmad. Yang selanjutnya adalah amalan sunnah adalah bersedekah dan membaca Al-Quran. Memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran selama Ramadan. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Melakukan ini dengan cara sengaja. Yang kedua adalah memasukkan obat menggunakan benda melalui dubur atau kubur. Yang ketiga, muntah jika dilakukan dengan sengaja. Yang selanjutnya adalah keluar air mani karena bersentuhan kulit. Selanjutnya adalah haid dan nifas, mengakibatkan batalnya puasa. Gangguan jiwa atau hilang akal membatalkan puasa. Murtad, keluar dari agama Islam. Selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini adalah amalan yang dianjurkan dalam Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh pahala. Meskipun tidak wajib, puasa ini memiliki keutamaan tersendiri. Beberapa jenis puasa sunnah antaranya adalah puasa Senin dan Kamis, dianjurkan sebagai bentuk syukur. Selanjutnya puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Ada juga puasa Yaumul Bid, dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah. Yang selanjutnya adalah contoh puasa sunnah adalah puasa Arafah, menghapus dosa setahun yang lalu dan akan datang. Selanjutnya puasa Syawal, puasa 6 hari setelah Ramadan selama bulan Syawal, setara dengan puasa sepanjang tahun. Puasa di dalam Islam ini memiliki beberapa jenis, antara lain ada puasa wajib. Puasa wajib ini diantaranya adalah puasa Ramadan. Wajib bagi umat Islam selama bulan Ramadan untuk berpuasa. Selanjutnya puasa kafarat, sebagai denda atas pelanggaran tertentu. Yang selanjutnya puasa nazar. Puasa nazar ini dilaksanakan berdasarkan janji atau nazar.
Yang selanjutnya puasa wajib itu adalah puasa qada, yaitu mengganti puasa yang ditinggalkan. Selanjutnya jenis puasa yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan akan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak juga berdosa. Contoh termasuk puasa sunnah ini adalah seperti yang disebutkan tadi, yang di atas adalah puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid, dan lain-lain. Selanjutnya adalah puasa makruh. Disarankan untuk tidak dilakukan seperti puasa pada hari Jumat tanpa puasa sebelumnya. Yang keempat adalah puasa haram. Dilarang pada hari tertentu seperti 1 Syawal dan 10 Zulhijjah atau 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hukumnya haram berpuasa. Selanjutnya adalah tentang zakat. Zakat adalah kewajiban dalam Islam yang berarti suci atau berkembang secara istilah. Zakat adalah pengeluaran sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan tertentu. Terdapat 2 jenis zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah, dikeluarkan menjelang Idul Fitri setara dengan 2,5 kg makanan pokok. Adapun jenis zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini dikeluarkan dari harta yang dimiliki, mencakup berbagai jenis seperti penghasilan pertanian dan emas dengan ketentuan nisab dan haul. Zakat fitrah ini adalah kewajiban bagi setiap muslim yang harus dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Terdapat 3 syarat utama untuk menunaikannya. Yang pertama, beragama Islam. Hanya muslim yang diwajibkan membayar zakat fitrah. Yang kedua adalah memiliki kelebihan harta. Harus memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarganya. Yang selanjutnya adalah waktu pembayaran. Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, dengan waktu terbaik adalah menjelang hari raya. Besaran zakat fitrah biasanya ditetapkan dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras atau gandum, setara dengan sekitar 2,5 kg per jiwa. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah fakir. Fakir ini adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, miskin. Miskin ini adalah mereka yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil. Amil ini adalah pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Yang selanjutnya adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru memeluk Islam dan membutuhkan dukungan. Selanjutnya riqab. Riqab ini mereka yang terjebak dalam perbudakan atau eksploitasi. Selanjutnya adalah ghorimin. Orang yang berhutang untuk keperluan yang baik dan kesulitan melunasinya. Selanjutnya adalah yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah tanpa imbalan dari negara. Selanjutnya Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Zakat mal, adapun zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka. Berikut adalah ketentuan dan contoh zakat mal. Harta wajib dizakatkan meliputi uang, emas, perak, aset perdagangan, hewan ternak, hasil pertanian, dan investasi. Nisab minimum harta yang harus dimiliki sebelum dikenakan zakat. Misalnya nisab emas adalah 85 gram. Persentase zakat mal biasanya 2,5% dari nilai harta bersih setelah dikurangi utang. Haul itu adalah harta harus dimiliki selama 1 tahun. Contoh perhitungan, jika seseorang memiliki harta bersih 100 juta, zakat mal sama dengan 2,5% kali 100 juta sama dengan 2.500.000. Maka zakat uang yang 100 juta itu adalah 2.500.000. Zakat mal dan zakat fitrah memiliki perbedaan mendasar. Pertama, pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki. Adapun tujuan
Zakat fitrah bertujuan untuk memastikan semua orang dapat menikmati makanan saat lebaran, sedangkan zakat mal bertujuan membersihkan harta dari hak orang lain. Adapun waktu di sini adalah perbedaannya itu waktu. Zakat fitrah ditunaikan selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Sementara zakat mal dapat dibayar kapan saja setelah mencapai nisab. Adapun objeknya adalah zakat fitrah dikenakan pada jiwa manusia, sedangkan zakat mal dikenakan pada harta. Besaran zakat fitrah biasanya 2,5 kg makanan pokok, sedangkan zakat mal adalah 2,5% dari total kekayaan. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.